Berjalan di jalan, langkah Qin Yichen tidak berhenti karena toko-toko yang mempesona di dua sisi. Dia langsung berjalan menuju wilayah tengah kota. Dan saat dia lewat, itu bukan karena dia memiliki jalur mata aneh yang diproyeksikan. Tetapi mata itu tidak bertahan terlalu lama. Mereka semua tampaknya takut memprovokasi pria yang terlihat seperti binatang buas ini. Dan untuk mata aneh itu, Qin Yichen tidak peduli. Dia sangat bahagia sehingga tidak ada yang peduli. Itu sekitar setengah jam atau lebih sebelum Qin Yichen datang ke pusat kota. Dan seperti yang diharapkan, ada kedai minum skala besar di bagian kota yang paling cemerlang. Namun, yang mengejutkan Qin Yichen, ketika dia hendak memasuki kedai minuman, dia dihentikan oleh dua pria kekar. Pada saat keraguan Qin Yichen, kedua pria tegap itu juga tampaknya telah melihat penampilan Qin Yichen, dan di mata mereka, ada kilatan warna yang samar. Hei, ini pertama kalinya kamu datang. Apakah kamu tidak tahu aturan pub kami? Namun, keduanya tidak memberi jalan, dan salah satunya dijeda, katanya. Aturan apa? Alis Qin Yichen sedikit mengernyit, desas-desus samar tentang Qi yang mengerikan terbuka. Dia juga dengan sengaja membuat suaranya agak tebal, bertanya dengan sungguh-sungguh. Merasakan jenis Qi yang mengerikan pada Qin Yichen, kulit kedua pria tegap itu tanpa sadar sedikit kental. Mereka tahu bahwa yang terakhir tidak boleh dipancarkan dengan sengaja. Untuk memadatkan Qi yang begitu buruk, saya tidak tahu berapa banyak pemakaman seumur hidup dibentuk di tangannya. Orang galak ini jelas bukan orang yang ada di mana-mana. Namun, meski cemburu, kedua pria tegap ini belum pasrah, karena mereka juga ketergantungan. Masuk ke kedai dan bayar roh bermutu tinggi. Di sebelah kiri, pria kekar itu berteriak ringan, dan tubuhnya tegang. Meskipun dia mengandalkannya, dia tampaknya sangat takut dengan kemunculan tiba-tiba orang ini. Namun, yang mengejutkan dua orang, nada suaranya hampir tidak turun. Pria yang tampak seperti binatang buas itu terdiam, dan melemparkan roh tingkat tinggi secara langsung, lalu melangkah ke kedai minuman. Pergi. Setelah menangkap spesies roh, kedua lelaki bertubuh tegap ini sedikit terkejut, dan tentu saja mereka tidak berani mempermalukan diri sendiri, dan membiarkan mereka masuk. Nyatanya, alasan mengapa kota ini begitu makmur bukanlah karena ras kelas 2, melainkan karena kota tersebut berbatasan dengan 100.000 pegunungan besar. Banyak pasukan tentara bayaran berkumpul di sini sepanjang tahun. Dan pub ini adalah industri di bawah, kelompok tentara bayaran harimau perang, terkuat dari generasi ini. Biaya masuk untuk spesies roh bermutu tinggi secara langsung membuat beberapa kekuatan kecil keluar dari pintu. Tetapi masih banyak pembangkit tenaga listrik yang rela mengeluarkan harga ini untuk memasukinya. Sebab, kedai macan perang ini memiliki informasi paling banyak di daerah ini. Bahkan beberapa harta langka lahir, seringkali di sana. Orang ini tidak terlihat seperti janggut yang bagus. Apakah Anda ingin seseorang mengikutinya? Melihat Qin Yichen memasuki kedai minuman, seorang penjaga mau tidak mau berbisik. Ayolah, orang-orang ini menjalani kehidupan dengan pisau menjilati darah. Jenis Qi yang sangat buruk sangat alami dan memprovokasi karakter yang begitu galak tanpa alasan. Itu dipahami oleh kepala tim dan kami sangat senang. Namun, pria kuat lainnya mengambil spesies roh di tangannya dan menyangkalnya secara langsung. Segera setelah saya melangkah ke kedai minuman, suara keras itu membanjiri. Lingkungan ini membuat Qin Yichen merasakan kebencian di hatinya. Tetapi dia tidak menunjukkan warna yang tidak wajar di wajahnya. Dalam 1000 tahun informasi teratai salju, selama ada dua spesies spiritual bermutu tinggi, kecepatannya cepat. Pergi lebih awal. Kepung harimau api merah. Apakah ada teman yang bisa diajak? Harta karun raksasa puncak suci. Perlu informasi untuk segera datang. Petik 2. Apa yang membuat Qin Yichen sedikit tidak terduga adalah bahwa di pub ini, seolah-olah itu adalah pasar perdagangan. Semua jenis tepuk tangan tidak ada habisnya. Segera, pandangannya tertuju pada siluet yang berdiri di sudut terpencil. Di sana, seorang remaja berusia sekitar 15-16 tahun berdiri di sana. Wajahnya dipenuhi kelelahan, dan pakaiannya tampak seperti sudah lama tidak dibersihkan. Bocah ini tidak menyesat seperti orang lain, tetapi dari waktu ke waktu, ada pembangkit tenaga listrik dengan beberapa tentara bayaran di sisinya. Jelas, tentara bayaran itu tampaknya percaya dan peduli dengan kecerdasannya. Informasi apa yang kamu miliki? Setelah semua orang di sekitar remaja itu pergi, Qin Yichen berjalan perlahan dan menjaga suaranya serendah mungkin. Tetapi yang terakhir tampaknya mengejutkan. Tuan, informasi apapun yang diinginkan Tuan. Melihat penampilan Qin Yichen yang begitu garang, tubuh remaja itu juga sedikit bergetar, dan dia langsung berkata. Informasi apa yang ada di sana? Anda sudah lama tidak keluar. Dapatkah Anda memiliki informasi yang berguna? Mendengar ini, mata Qin Yichen sedikit membeku. Tetapi melihat pakaian yang terakhir, dia tidak bisa menahan keraguan. Aku tidak tahu. Aku punya barang ini. Mendengar kecurigaan Qin Yichen, bocah itu mengeluarkan batu pembawa pesan dari tangannya dan tertawa. Oh, melihat ini, Qin Yichen tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Tampaknya bocah ini termasuk dalam intelijen penjualan profesional.
Untuk menghemat biaya masuk bagi roh bermutu tinggi itu, dia akan selalu berharap untuk tinggal di kedai ini. Semuanya tersedia. Jadi apakah Anda memiliki informasi tentang jejak Qin Yichen? Qin Yichen terkekeh, bertanya dengan senyum tipis. Tuan, bukankah Anda bercanda dengan saya untuk bersenang-senang? Saya memiliki informasi itu, dan saya tidak akan menjualnya ke kelas 3 kaisar besar. Hadiah mereka cukup untuk membuat kekuatan kelompok tentara bayaran kita melampaui semua kelompok tentara bayaran di area ini. Mendengar ini, bocah lelaki itu tidak bisa menahan senyum. Ketika Qin Yichen menggelengkan kepalanya dan terkekeh, bocah itu melirik ke kiri dan ke kanan, langsung menempel di telinga Qin Yichen, dan berbisik, tapi sejujurnya, jika orang dewasa benar-benar tertarik, beri aku 10 roh kelas tinggi, aku bisa memberitahumu sebuah rahasia. 10 roh tingkat tinggi. Apakah Anda pikir kecerdasan Anda sepadan dengan harganya? Mata Qin Yichen sedikit membeku, dan suaranya sedikit tenggelam. Tuan, kelompok tentara bayaran sayap api kami telah ditempatkan di sini selama beberapa tahun untuk menjual informasi, tetapi kami tidak pernah menipu siapapun. Informasi kami pasti bernilai uang. Jangan percaya Anda bertanya kepada orang lain. Adapun pertanyaan Qin Yichen, ekspresi muda itu tiba-tiba benar. Melihat ini, Qin Yichen tidak bisa tidak curiga. Pada akhirnya, dia mengeluarkan tas kecil berisi 10 roh bermutu tinggi dan melemparkannya ke remaja itu. Katakan, Tuan, saya mendengar bahwa orang yang Anda cari telah berada di dekat kota Kekaisaran Suiwu beberapa waktu lalu.